Halo Kamas Bayu Dulur semuanya, balik lagi di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo. Ini setelah kemarin kita udah sampai di stasiun Banyuwangi, Ketapang. Sekarang kita akan nginep di salah satu penginapan. Ini kalau misalkan kita cari di Google gitu, penginapan paling recommended, penginapan paling mewah, penginapan pinggir laut, penginapan terbaik di Banyuwangi. Penginapan ini adalah salah satu jawabannya atau ada di top list. Kita akan nginep hari ini, tapi sorry banget ini aku nggak beli gitu karena kerja dan dibayarin gitu. Jadi kita akan unboxing Ketapang Indah Hotel Banyuwangi. Tapi kalau misalkan mau beli di Traveloka, link pembeliannya aku taruh di deskripsi, tinggal klik aja. Mana tahu bisa dapat harga lebih murah ya. Kayak gimana penginapan Ketapang Indah Hotel Banyuwangi? Kita langsung cek sama-sama yuk. Oke, kita akan mulai explore hotel-hotel recommended versi aku, hotel murah. Kali ini sih nggak murah sebenarnya. Tapi kalau misalkan kita searching di Google ya, penginapan paling recommended, penginapan terbagus di Banyuwangi, penginapan terbaik, jawabannya pasti adalah Ketapang Indah Hotel Banyuwangi. Ini tepatnya ada di Jalan Gatot Subroto nomor KM6 ya, Kelata Kalipuro Banyuwangi. Patokannya dari stasiun Ketapang atau pelabuhan Ketapang tuh kayak 5 menit, deket banget gitu. Jadi mungkin kalau mau nyebrang ke Bali agak males gitu langsung tektok, nah mungkin boleh melipir dulu ke Ketapang Indah Hotel Banyuwangi. Ini again aku tidak beli karena aku ada kerjaan di hotel ini selama 3 minggu ya. 3 minggu, 3 hari aku di Banyuwangi dan 3 hari berturut-turut nginep di sini. Jadi kemungkinan ini akan jadi salah satu series terpanjang ya. Oke, ini kalau misalkan mau beli di Traveloka, nanti aku taruh link pembeliannya di deskripsi, tapi aku nggak bisa sebut harganya karena memang ini aku 0 rupiah, aku gratis gitu karena fasilitas ada kerjaan di pemerintah Kabupaten Banyuwangi waktu itu ya. Ini penampakannya kalau misalkan kita ngomongin tentang parkir, ini luas banget, bahkan ini salah satu resort terluas gitu kali ya yang ada di Banyuwangi. Ini entrance-nya kalau misalkan mau pakai jasa valet juga dilayani di sini. Untuk langsung menuju ke area receptionnya. Nah ini receptionnya juga aku boleh bilang agak luas. Bahkan luas, tapi ini outdoor, semi outdoor gitu. Jadi kayak berasa Banyuwangi yang gerah masuk ke reception ini tuh kayak semacam pendopo. Langsung kayak berasa adem gitu nih Kamas Bayu Dulur semuanya. Karena kebetulan di sini pun juga karena ngejual paket tour gitu ya. Jadi emang dibuat untuk kawasan resepsinya tuh luas, banyak kursi kalau kita mau nunggu, dan juga di sini ketika kita check in kita dapat welcome drink, wedang secang atau teh gitu. Nah ini kalau kita ngumpul sebelum ikut tour itu biasanya memang dikumpulin di sini. Ada meja untuk JRO juga kalau kita mau nanya-nanya seputar tour. Kalau kita juga mau reservasi spot juga dilayani di reception ini. Tuh bisa langsung aku shoot penampakannya. Ini memang modelnya tuh kayak cottage gitu Kamas Bayu Dulur semuanya. Ada di tengah-tengah hutan pohon kelapa. Jadi memang berasa kayak seger, hijau gitu ya. Nih yang tadi aku bilang, pendopo untuk receptionnya aja tuh udah seluas ini. Jadi kayaknya ini mengakomodir kalau misalkan mau ada event juga, ngumpul-ngumpul tuh bisa di sini. Ini juga seger karena di area reception juga sudah ada kolam ikan. Jadi entah kenapa kalau ngelihat ikan tuh berasa kayak seger, apalagi suasananya juga hijau, terjaga kebersihannya, ikan koinya tuh juga gede-gede gitu. Jadi kayaknya mantep nih sambil nunggu check-in, karena kebetulan kemarin kita kan check-in rombongan gitu. Jadi ngantri pun juga nggak berasa. Kita langsung berjalan menuju ke area kamar Kamas Bayu Dulur semuanya. Ini yang tadi aku sebut ya. Hotelnya tuh emang resort dan kayak cottage terpisah-pisah gitu. Jadi antara satu building dengan building yang lain tuh kayak ada jarak. Jadi ini PR-nya kayaknya kalau hujan ya, bawa koper geret-geret di tengah outdoor kayak gini tuh pasti menjadi salah satu kendala. Tapi ngelihat vibe-nya hijau ya kan tuh kayak berasa aduh tenang gitu. Bahkan siang hari pun aku nggak ngerasa gerah gitu ketika kita jalan-jalan keliling area hotel gitu, karena memang jarak satu kamar ke kamar yang lain ini kan jauh-jauhan gitu ya. Jadi mungkin kalau satu grup ini beda
koridor, satu grup beda cottage tuh kayaknya bakalan jalan. Tapi ini tenang, nggak akan panas. Kalau keluar penginapan tuh mungkin panas, tapi di area penginapan ini tuh tetap berasa ademnya gitu. Meskipun di bawah terik matahari nggak berasa karena ada banyak pohonan ya kan, tetap berasa seger. Dan aku juga takjub ya karena ini meskipun beda-beda apa sih bangunan ya, tapi nih lihat vibe-nya tuh memang udah vibe pantai, ada pasir pantai bahkan meskipun pantai Ketapang itu tuh pasirnya hitam, tapi aku nggak ngerti ini mereka dapat pasir putihnya dari mana. Kamar Betul semuanya ini pure pasir putih tuh kan, dan ini beberapa building juga ada yang jadi satu. Kebetulan aku dapat di kamar nomor 136. Aku nggak tahu itu tipenya apa karena kita semuanya satu grup gitu, rekan-rekan media dari Kota Magelang tuh kebetulan dijadiin satu gitu untuk ada event di pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Nah ini juga unik, tadi tempat sampahnya juga dari kodok gitu ya. Dan langsung kita eksekusi aja penginapan yang ada di Hotel Ketapang Indah Banyuwangi. Ini nomor 136. Kebetulan aku dapatnya tipe king size ya kan. Langsung kita masuk, begitu kita ini tadi kuncinya dapat satu ya, langsung ditaruh di electricity port. Kemudian langsung bisa nyalakan electricity yang ada di kamar. Lampunya juga ini aku nyebutnya agak temaram ya, nggak terlalu terang tapi juga nggak redup banget. Langsung ada kasur ukuran 2 meter king size ini, bantalnya dapat 4, kasurnya empuk, selimut empuk. Ornamen di kamar juga minimalis ya, ada satu lukisan gitu. Bahkan ini ketika aku fotokan ke temen, ini katanya kok nggak kayak hotel bintang 5 gitu. Padahal ini hotel terbaik ya, tapi untuk kamar sih kayak minimalis gitu. Kamar Betul semuanya nggak begitu yang wow banget. Dan kita langsung ketemu dengan pemandangan garden view. Nah ini ada tempat kalau kita kepengen banget ngerokok tuh bisa di balkon ini menghadap langsung ke area kebun. Dapat satu kursi, satu meja, ada asbak juga. Ini juga bersih di luaran gitu, kamar Betul semuanya. Tapi tetap ya, karena namanya juga hotel resort, nyamuknya banyak banget kalau malam. Jadi mungkin harus beli obat nyamuk gitu ya, atau minta ke petugas. Ada kaca gede ini untuk pintu di kamar mandi, dapat complimentary drink. Ini selama 3 hari berturut-turut petugas tuh selalu membersihkan tanpa kita minta gitu ya. Ini untuk pemandangannya ada TV, kemudian ada meja, tadi juga ada satu tempat untuk naruh storage, ada kursi juga kalau kita kepengen banget kerja gitu. Dan kamar ini juga tenang karena nanti selalu yang tadi aku bilang ya, dibersihin petugas tanpa kita minta loh. Ini kuncinya tadi yang kita udah sebut pakai amplop kecil. Kemudian di bawah complimentary drink ini adalah safe deposit box dan juga ada chillernya. Jadi namanya juga hotel resort ya. Kalau kita kepengen banget bawa minuman dingin gitu, karena di sini ternyata nggak disediakan minibar. Jadi kita kayak beli sendiri, taruh di chillernya itu udah kayak seneng. Dapat sendal, kemudian ini masih ada storage juga dan ada lemari tanpa penutup. Jadi so far kayak gitu untuk dalaman kamarnya. Ada penunjuk arah kiblat juga. Ini yang tadi aku sebut ya, lemari dilengkapi dengan payung dan juga ada hair dryer juga kalau kita kepengen banget ngeringin rambut nih Kamar Betul semua. Jadi kita langsung dari area kamar geser menuju ke area kamar mandi. Nah ini yang aku agak kaget. Kamar mandinya luas banget nih Kamar Betul semuanya. Begitu kita masuk langsung ketemu dengan kaca full face, kemudian langsung ada wastafel lengkap. Sabun, sampo, sabun batang, ada sikat gigi. Kemudian di sini juga dilengkapi dengan shower. Tuh, showernya tuh keluar semua airnya, anget, cenderung ke tidak panas tapi anget gitu. Kan ada tuh yang begitu nyalakan tuh panasnya tuh panas banget gitu. Tapi ini aman, anget. Ini yang tadi aku bilang lengkap, toiletries ada, amenities ada, kemudian tempat sampah juga ada gitu. Dan juga ini luas tuh, seluas ini masih ada space kalau kita kepengen banget kloset ya. Itu juga nggak akan bau karena jauh dan ada pembatasnya tuh. Bahkan pembatas kamar mandinya tuh tertutup tuh, ada pintu gitu Kamar Betul semuanya. Untuk handuk juga lumayan gede Kamar Betul semuanya. Jadi ini nyaman, masih ada stop kontak kalau kita mau pakai hair dryer. Dan ini juga untungnya nih, aku paling suka sore-sore di sini menikmati udara Banyuwangi yang ternyata
nggak sepanas yang ku bayangkan, karena kan dengar dari temen tuh katanya Banyuwangi tuh bakalan gerah banget, tapi ternyata enggak nih Kak Mas Bayu Telur semuanya. Atau mungkin karena efek ini resort kali ya, jadi kayak berasa di mana-mana tanaman, jadi banyak gitu, anginnya tuh seger gitu rasanya. Senyaman ini aku nginep 3 hari 4 hari 3 malam ya di Ketapang Indah Banyuwangi. Dan yang tadi aku bilang ya, karena ini jarak antar ini, kalau mau spa di sini Kamar Sebagai Turun semuanya agak jauh dari kamar. Dan ini juga masih banyak kok spot-spot instagramable. Ini kayak kalau bawa pasangan, bawa anak, mau foto-foto sepuasnya ini tuh pasti akan terakomodir, karena banyak banget spot itu tuh emang keren gitu. Banyak spot mau nyuguhkan, menggerakkan kita untuk segera foto-foto. Dan kita langsung unboxing lagi. Kali ini mungkin yang bawa anak ini adalah one stop staycation banget, karena di sini juga ada children playground. Beneran playground di pinggir pantai ini rasanya, karena ini dibuat pakai pasir putih. Kemudian di sini juga ada tempat kalau anak-anak mau exercise, ini bisa. Jadi para bocil tuh pasti akan seneng kalau misalkan diajak ke sini. Dan ada kolam renang khusus anak-anak juga di sini, Kak Mas Bayu terus semuanya nih. Aku kasih lihat, ini ada pasir putih. Tapi ini PR banget ya, karena di sini kan pasir putih, sebelahnya itu kan kolam renang untuk anak-anak. Jadi kalau misalkan mau berenang, nah kolam renangnya itu kan aku pikir aduh pasti bakalan kotor gitu, karena kan anak-anak habis main langsung nyemplung ke sini. Tapi ternyata ketika aku sidak, bersih dong. Karena kayak petugas selalu sigap ya, tiap malam tuh selalu ngebersihin kolam renang anak ini dari pasir tuh. Nggak ada pasir sama sekali gitu, padahal aku ngelihat anak-anak tuh habis dari pasir tuh langsung lari nyemplung gitu. Ini juga ada apa sih ini sebutannya, kursi malas gitu, wet bed ya, yang ada di sepanjang pinggir kolam untuk anak-anak ya kan. Nah kalau tadi anak-anak udah terakomodir, yang bapak emaknya gimana, yang dewasa ada. Bahkan ini jadi satu dengan pool bar juga. Salah satu hotel dengan infinity pool ya kan, kedalamannya cuma 1,2 meter. Jadi tetap kalau anak-anak bawa ke sini hati-hati, view-nya langsung ke Selat Bali dan kita langsung bisa ngelihat pemandangan Pulau Dewata dari infinity pool ini. Nyaman banget, ini airnya juga nggak pakai kaporit. Aku berenang nggak pakai kacamata, tapi efeknya adalah mataku memerah. Tapi aku nggak berasa kayak kecut atau gimana, kan biasanya kalau campur klorin tuh ada kayak rasa-rasa sepet. Ini enggak. Airnya dong juara, bahkan sampai sore, karena mungkin ini kan kepelorong sinar matahari ya. Ini aku renang kisaran sore hari, airnya tuh berasa hangat gitu Kak Mas Bayu dulu semuanya. Dan seluas ini ya kan, ini kalau bolak-balik sih ini beneran kerasa banget olahraganya gitu Kak Mas Bayu Telur semuanya. Jadi di sini juga komplit, ada air mancurnya juga, kemudian view-nya langsung infinity pool ke Pulau Bali, ada wet bed juga di sini, banyak kursi kalau kita kepengen banget duduk-duduk doang gitu. Atau kalau mungkin misalkan nggak mau berenang gitu ya, kita kayak ngejongros di sini deep talk sama diri sendiri, memandang Selat Bali, memandang Pulau Bali tuh kayak berasa seneng gitu. Yang abis renang pengen langsung bilasan juga bisa, di sini juga udah komplit lengkap dengan bilasan. Dan kalau misalkan kepengen bahkan nongkrong di pool barnya, meskipun harganya juga harga bintang 5 kali ya, itu juga bisa karena di sini ada pool barnya. Di sini bisa pesan makan segala macamnya di sini, Kamas itu semuanya, sambil again pemandangan paling cakep yang pernah aku lihat gitu, karena langsung menghadap ke Selat Bali itu. View-nya keren banget Kang Mas Bayu Telur semuanya. Jadi segera agendakan ya pesen penginapan paling recommended di Banyuwangi, Ketapang Indah Banyuwangi. Ini again karena aku dibelikan, part of the job gitu, jadi aku dapat gratis. Kalau mau pembelian di Traveloka, aku taruh link pembeliannya di deskripsi ya kan. Dan kebetulan area kolam renang ini juga dekat dengan salah satu suguhan utama dari Hotel Ketapang Indah ini, karena terkenal sebagai salah satu hotel yang bisa menyuguhkan sunrise paling cakep di Banyuwangi. Dan ini juga persis kita ada kayak akses ke private beach-nya. Kita kayak jalan tuh, pemandangannya tuh enak banget di sini kalau misalkan mau bikin video ala-ala sinematik. Melewati koridor jalan ini kita langsung bisa menuju ke area pantainya nih Kak Mas Bayu Telur semuanya tuh. Semuanya kayak pasti akan ke sini karena ini jadi salah satu spot utamanya gitu ya, dan bahkan ada
salah satu spot dermaga, kita tinggal ngasih tahu ke security nomor kamar tuh, kita akan diizinkan menuju ke dermaga Hotel Ketapang Indah. Tapi ini sorry banget, pantainya tuh pasirnya hitam ya. Andai pasir putih tuh pasti akan cakep banget. Dan ini posisi ketika pasang, jadi kita nggak bisa turun, hanya bisa kayak di atas doang. Padahal pagi harinya ini kita bisa jalan-jalan tuh di pinggir pantainya. Nanti kita akan shoot aja. Dan ini dia yang tadi aku sebut, Banyuwangi adalah sunrise of Java, ya kan? Jadi pertama kali matahari itu terbit di Pulau Jawa itu ada di Banyuwangi, dan Ketapang Indah ini punya spot paling keren untuk ngelihat sunrise di area Kalipuro karena ada dermaganya. Habis ini kita akan ke sana, Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini salah satu spot paling diminati gitu kalau nginep di Ketapang Indah Hotel Banyuwangi adalah pantainya. Jadi ini adalah setannya. Ini setan pantainya. Wah, ini keren. Makanya Banyuwangi itu emang disebut sebagai sunrise of Java karena memang secakep ini. Emang secakep itu, Kamas betul semuanya. Jadi habis sholat subuh, karena kebetulan kemarin itu sholat subuh itu jam 3:57 itu udah subuh di Banyuwangi. Kemudian selang beberapa jam, setengah jam mungkin ya, jam 5:10 tuh udah mulai kelihatan semburat oranye yang tadi kita udah shoot, dan tepat jam 5:20 sunrise itu udah mulai terbit. Jadi beneran aku rekomendasikan kalau misalkan Kamas Bayu Tulur semuanya pengen banget nginep di Hotel Banyuwangi ya, dengan langsung menuju ke area pantainya, ada kolam renang infinity pool, ada. Silakan ke Ketapang Indah Banyuwangi. Secakep ini yang tadi aku sebut dermaganya, tapi sorry banget jalan menuju dermaganya tuh footage-nya hilang. Tapi tinggal nyusurin aja sih, pinggir pantai udah sampai. Overall selama di sini oke banget sih, kamarnya representatif, enak, view langsung ke laut, ada pantai private, cuman nggak ada gym centernya, kayak sayang aja gitu. Hotel semewah ini tidak mengakomodir untuk olahraga ya, cuman renang doang. Tapi so far so good. Yang mau ke Banyuwangi jangan lupa ke Ketapang Indah Hotel Banyuwangi. Nah, pagi hari kan udah kelar tuh ya, sunrise-an, foto-foto segala macam. Kita langsung menuju ke area restorannya. Ini juga karena kebetulan udah sepaket dengan sarapan. Cuman ini ternyata 3 hari di sini sarapannya nggak gitu ganti. Kamas Bayu Tulur semuanya hampir sama. Ini ada cake, kemudian area fruit station, dan juga salad bar. Komplit kalau kita kepengen banget mengawali dengan buah dan sayur, ini komplit di sini Kamas Bayu Tulur semuanya. Tadi juga ada cake, kemudian puding begitu ya. Kemudian ini untuk menu beratnya ada nasi goreng, nasi putih, kemudian lauknya ikan atau ayam itu ada, kemudian dapat American breakfastnya tuh ada sosis, kemudian kentang mashed potato gitu. Nah ini ada pastanya ini kebetulan lagi di restock. Kemudian ini meatnya gitu, ada ayamnya. Kemudian ke Egg Station ini juga ada waffle, kemudian ada pancake, kemudian ini telur, gorengan segala macam, dan ini untuk selai dan juga rotinya. Lengkap sih sebenarnya, kamu semuanya khas bintang 5. Ini untuk minumnya ada infus water, aneka jus, kemudian teh dan kopi, lengkap dengan gula aren. Ini nggak ngerti kopinya pakai produk apa, tapi ini enak. Kemudian ini ada empal gentong, ada sop ayam, kemudian ada mie ayam, dan juga ada beberapa makanan khas Banyuwangi, yaitu adalah sego tempong. Nah ini yang juga menarik nih ya. Dan beberapa aneka makanan sih udah aku rekam, cuman kebetulan ini footage-nya hilang. Ini kolak ubi, kemudian ada bubur ayam, kemudian ada sereal juga. Sekomplit ini, dan ini 3 hari berturut-turut sih nggak banyak berubah ya. Jadi mungkin kalau long stay agak bosen juga dengan menu makanannya. Tapi so far seperti ini Kamas Bayu Tulur semuanya, cerita perjalananku nge-review untuk pertama kalinya penginapan paling recommended di Banyuwangi. Nah, minggu depan kita akan sama-sama ya nge-review hotel lain. Tapi ini yang menjadi salah satu sarapan paling the best adalah view-nya Kamas Bayu Tulur semuanya. Ini beberapa makanan yang ku makan yang filenya ada, nggak ngilang gitu.
Seperti ini bisa langsung memandang Selat Bali juga tuh, secakap ini. Tapi kalau misalkan again pengen banget pesen Ketapang Indah Hotel Banyuwangi di Traveloka, aku nanti taruh link pembelian di Traveloka ya, Kak Mas Bayu terus semuanya. Jadi begitu, beneran aku rekomendasikan kalau misalkan mau ke Banyuwangi sebelum nyebrang ke Bali, atau mungkin udahlah nggak mau ke Bali, ke Banyuwangi aja, pesan aja penginapan Ketapang Indah Hotel Banyuwangi. Again, pembelian untuk di Traveloka aku taruh di link di deskripsi ya, Kak Mas Bayu telur semuanya. Oke, that's it untuk Ketapang Indah Hotel Banyuwangi. Untuk 1 bulan ini, aku akan nge-review banyak sekali penginapan-penginapan murah yang ada di Banyuwangi. Jadi kira-kira kemana aja, kita akan ketemu lagi Kamis depan jam 12 siang di channelnya Wahyu Iqbal Purnomo, series baru lagi, Purnomo Tekan Banyuwangi. Jadi terima kasih untuk yang udah like, udah komen, udah subscribe, dan terus nungguin aku ya setiap hari Kamis jam 12 siang. Ketemu lagi minggu depan, Kang Mas Bayu telur semuanya.